Sikap Redaksi Madinah dalam sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kembali bersua dengan kami tim redaksi Start News menghadirkan sikap redaksi dengan tema puasa, hari buruh, dan hari pendidikan. Pembicaraan mengenai pandemi corona atau COVID-19 masih belum usai. Headline media massa maupun media daring masih soal COVID-19 dan dampaknya. Saban hari berita mengenai perkembangan. Dampak atau langkah-langkah mengatasi corona ini berseliweran bak jamur di musim hujan. Sampai-sampai kita terlupa dengan persoalan lain yang tidak kalah penting, semisal pendidikan dan kesejahteraan buruh. Mei merupakan bulan yang sangat krusial. Bulan peringatan dua hal yang menggerakkan bangsa, buruh dan pendidikan. Namun peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan tahun ini tak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Tak ada May Day, pun tak ada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Di tengah Ramadan 1441 Hijrah ini, kita tidak hanya melaksanakan puasa Ramadan, tapi juga puasa Hari Buruh dan Hari Pendidikan. Peniadaan upacara Hardiknas dan Hari Buruh ini berlaku dalam skala nasional, termasuk di Mandailing Natal. Di sini pun tidak ada upacara Hari Pendidikan Nasional maupun Hari Buruh. Padahal dua hal ini masih menjadi isu seksi untuk diperbincangkan. Bagaimana lambatnya perkembangan pendidikan dan perhatian terhadap buruh yang masih dipandang sebelah mata semakin redup dari diskusi publik di tahun ini. Barangkali yang mencuat dari pendidikan di Mandailing Natal pada Hardiknas tahun ini hanya gaji guru honorer yang belum dibayar selama 6 bulan terakhir karena masih menunggu pemenang debat antara elit. Saling tunjuk dan saling klaim baru memasuki tahap awal. Sedangkan guru-guru harus memikirkan cara lain agar keluarganya tetap makan atau setidaknya kebutuhan pribadinya terpenuhi. Sesekali menyumpahi para pejabat yang saling lempar tanggung jawab. Selain persoalan gaji guru honorer, masih banyak hal lain yang butuh perhatian serius para pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Beberapa bulan yang lalu, peninjauan Kabid Dikdas ke sekolah-sekolah terpencil menjadi salah satu topik yang cukup sering muncul di media. Namun, sampai hari ini belum terlihat langkah konkret apa yang sudah ditempuh Dinas Pendidikan. Adanya kebijakan belajar di rumah sejatinya adalah persoalan lain, persoalan yang sangat urgen. Bagaimana menjaga kualitas pendidikan dalam kondisi seperti saat ini adalah PR besar Dinas Pendidikan. Ketiadaan guru yang mendampingi dan akses pendidikan yang semakin mahal bukan tak mungkin akan membuat pendidikan Mandailing Natal semakin tertinggal dari daerah lain. Pandemi yang sudah menjadi persoalan global ini turut memberikan dampak kepada pendidikan. Salah satunya akses pendidikan yang semakin mahal. Keharusan belajar di rumah dan pemantauan jarak jauh mengharuskan guru dan siswa membuka kelas daring atau kelas online. Bagi yang mempunyai pendapatan cukup, mungkin hanya berkutat di masalah anak yang sulit diatur dan sulit untuk disuruh belajar. Bagaimana dengan keluarga yang tidak mampu, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pendidikan online seperti ponsel dan kuota internet? Tak terbayangkan jika hal ini berlanjut dan tidak mendapat perhatian pemerintah. Setali tiga uang dengan buruh. Meskipun buruh merupakan komponen penting pergerakan ekonomi, baik skala daerah maupun skala nasional, tidak membuat pemerintah memberikan perhatian lebih. Terlebih di daerah seperti Mandailing Natal. Ketidakpahaman buruh akan haknya sendiri sering dimanfaatkan oleh perusahaan.
sulitnya mendapat pekerjaan masih dianggap angin segar bagi perusahaan untuk membayar buruhnya secara semena-mena. UMR adalah barang langka dan hal ini seakan menguap di pemerintahan maupun di gedung rakyat. Sejatinya, Hari Buruh adalah kesempatan bagi para pekerja untuk menyuarakan apa yang menjadi hak mereka. Hari Pendidikan adalah momen untuk mengevaluasi dan memulai langkah baru perbaikan pendidikan. Puasanya peringatan Hari Buruh dan Hardiknas tidak boleh dimaknai sebagai momen untuk melupakan hak-hak pekerja dan pendidikan. Meskipun tak ada peringatan dan upacara, seharusnya tidak menutup mata pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan wakil rakyat dari berbagai persoalan pendidikan dan pekerja. Perhatian terhadap hal lainnya, terlebih yang urgen seperti pendidikan dan hak pekerja seharusnya tidak hilang ditelan masalah corona, apalagi Madinah masih zona hijau. Pekerja adalah penggerak ekonomi menuju kesejahteraan, sedangkan pendidikan adalah penggerak menuju kemajuan peradaban. Dua hal ini tidak boleh dilupakan pemerintah maupun wakil rakyat. Bukankah masyarakat yang sejahtera dan beradab menjadi tujuan sebuah negara? Demikian sikap redaksi Start News kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap redaksi Madinah dalam sepekan.